Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Asri Tria Hendrayani. Pada video kali ini saya akan menganalisis beberapa puisi karya dari 3 orang penyair, yaitu Chairil Anwar, Amir Hamzah, dan juga Sutarji. Adapun apresiasi kali ini ditujukan untuk membuktikan teori dari Herman J. Waluyo yang berpendapat bahwasannya puisi terdiri atas 2 unsur, yakni unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Namun tidak semua penyair mampu memadukan kedua unsur tersebut. Hanya penyair tertentu yang mampu memadukan antara unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Misalnya Amir Hamzah, ia mampu memadukan unsur keindahan dan unsur manfaat pada puisinya. Dalam menganalisis unsur keindahan, kita dapat menganalisisnya melalui rima, majas atau gaya bahasa, dan juga diksi atau pilihan kata. Sedangkan untuk menganalisis unsur manfaatnya, kita dapat menganalisis amanat, baik itu amanat tersurat ataupun amanat tersirat. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk membuktikan apakah teori Herman J. Waluyo benar atau tidaknya. Puisi karya Amir Hamzah yang akan saya analisis berjudul Malam dan berlagu Hatiku. Puisi malam ini bertemakan mengenai percintaan, yaitu kerinduan kepada seorang kekasih. Dari segi keindahan rima, pada puisi ini terdapat rima berangkai yaitu AABB pada bait 1 dan rima bersilang yaitu ABAB pada bait 2, 3, 4, dan 5. Dari segi keindahan majas atau gaya bahasa terdapat majas hiperbola dan juga majas personifikasi. Majas hiperbola adalah majas yang bersifat melebih-lebihkan sesuatu hingga mendapatkan susunan kata yang indah dalam puisi. Dalam puisi malam, majas hiperbola terdapat pada bait pertama. Majas personifikasi yaitu majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati seolah-olah hidup. Dalam puisi malam, majas personifikasi terdapat pada bait ke-1 baris ke-1, bait ke-1 baris ke-4, dan bait ke-2 baris ke-3. Dari segi keindahan diksi, pada puisi malam, diksi atau pilihan katanya yaitu malam karena menjelaskan suasana pada malam hari, dan air mengalir mengilau senau, yakni air yang terlihat silau sebab terkena cahaya. Contohnya terdapat dalam bait ketiga lari ke-1, yang mana menjelaskan air yang agak berombak terkena hembusan angin malam lalu keluar membandingkan bulan purnama di langit yang cerah, sungguh paduan warna yang kontras. Dari segi manfaat yaitu amanat, terdapat amanat tersurat yaitu memberitahu bahwa suasana hati yang sedang dilanda rindu kepada kekasihnya. Selanjutnya amanat tersirat yaitu jika rindu sebaiknya bertemu atau saling memberi kabar agar tidak terjadi perasaan yang gundah gulana. Puisi kedua karya Amir Hamzah yang akan saya analisis berjudul Berlagu Hatiku. Puisi Berlagu Hatiku bertemakan percintaan. Dari segi keindahan rima, puisi Berlagu Hatiku berima kembar AAAA pada bait 1 dan 2 dan rima terus AABB pada bait ketiganya. Dari segi keindahan gaya bahasa atau majas terdapat 2 yaitu majas personifikasi dan juga majas aferesis. Majas personifikasi dapat dijumpai pada baris ketiga bait pertama, yakni berlagu hatiku. Hati yang merupakan organ tubuh dan benda mati diibaratkan sebagai benda hidup karena dianggap dapat berlagu atau bernyanyi, bahkan dianggap dengan merdu bagaikan suara seruling. Hal ini dapat dilihat pada bait pertama baris ketiga, berlagu hatiku bagai seruling. Yang kedua, gaya bahasa aferesis dapat dilihat pada bait pertama dan kedua, yakni pada kata ku sunting, ku junjung, ku puja, ku renung, ku kira, ku ikat, ku semayamkan, dan ku hamburkan. Dari keindahan diksi atau pilihan kata yaitu pada puisi ini berlagu hatiku. Artinya dengan lagu merasakan kenikmatan rasa yang berbeda dengan menceritakan perasaan yang dialami oleh pengarang. Dari segi manfaat yaitu amanat terdapat 2 yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersuratnya yaitu ingin memberitahu bagaimana isi hatinya yang sedang penuh dengan perasaan sedih, gelisah, senang terhadap pujaan hatinya. Amanat tersirat yaitu jangan terlalu berlarut-larut dalam perasaan hati yang kurang baik.
Kesimpulannya, berdasarkan penilaian kedua puisi karya Amir Hamzah tersebut dan dikaitkan dengan teori Herman J. Waluyo bahwa benar puisi terdiri atas dua unsur, yakni unsur manfaat yang dapat dilihat dari amanat, baik itu amanat tersurat ataupun tersirat, dan unsur keindahan yang dapat dilihat dari rima, majas atau gaya bahasa, dan diksi atau pemilihan kata. Pada kedua puisi karya Amir Hamzah ini terdapat kedua unsur tersebut, yaitu unsur manfaat dan juga unsur keindahan. Selanjutnya saya akan menganalisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Penerimaan dan juga Hampa. Puisi dengan judul Penerimaan ini bertemakan percintaan tentang seorang lelaki yang masih menerima kekasihnya kembali meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Dari segi keindahan rima, puisi dengan judul Penerimaan ini memiliki rima yang sama karena seluruh baris pada puisi ini berakhiran huruf I dari awal hingga akhir atau berrima kembar, yaitu A, 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 A. Dari segi keindahan gaya bahasa atau majas, terdapat majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup, seperti pada bait ke-6 yaitu sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Dari segi keindahan diksi atau pilihan kata pada puisi penerimaan, yaitu penggunaan kata yang memakai konotasi seperti bak yang berartikan bagaikan, tunduk yang berartikan menghadapkan wajah ke bawah atau malu, yang ketiga tentang yaitu dekat dihadapkan muka atau menemui, dan yang keempat cermin yaitu alat pantul atau bayangan. Dari segi manfaat yaitu amanat, yang pertama agar perempuan mempertimbangkan penawaran si aku dan memutuskan dengan tegas keputusan yang akan diambil perempuan tersebut. Yang kedua, jangan pernah menduakan seseorang yang mencintai dengan tulus dan tanpa pamrih. Selanjutnya, puisi karya Chairil Anwar yang dianalisis berjudul Hampa. Tema dari puisi ini yaitu percintaan. Dari segi keindahan rima terdapat dua rima, yaitu aliterasi dan juga asonansi. Yang pertama aliterasi atau pengulangan bunyi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada T dan K. Terbukti sampai ke puncak sepi memanggut, tak sangkut kuasa melepas renggut, tak bergerak sampai ke puncak. Yang kedua asonansi, yaitu persamaan bunyi vokal pada I. Terbukti pada segala menanti, menanti sepi. Dari segi keindahan gaya bahasa atau majas terdapat tiga majas, yaitu majas repetisi, personifikasi, dan juga hiperbola. Yang pertama majas repetisi yaitu pengulangan kata atau frasa dalam karya sastra untuk mempertegas suatu makna, yaitu sepi menanti, sepi ini terus ada, sepi menekan mendesak. Yang kedua, majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup, yaitu lurus kaku perpohonan tak bergerak. Yang ketiga, hiperbola, yaitu majas yang bersifat melebih-lebihkan sesuatu, yaitu sepi tambah ini menanti jadi mencekik, memberat mencekung pundak sampai binasa segala, yang artinya dalam kesepian dia menunggu sampai membungkukkan pundaknya sampai tak sanggup lagi menanti. Dari segi keindahan diksi, menggunakan bahasa keseharian yang mudah untuk dipahami dan kata yang bersifat konotatif. Kata konotatif pada puisi ini banyak mengandung arti yang mewakili keseluruhan puisi, yaitu terdapat pada kata sepi. Terbukti pada sepi di luar menekan mendesak, namun terdapat kata pohonan yang kata sebenarnya yaitu pepohonan. Dari segi manfaat yaitu amanat tentang kesetiaan seseorang yang menunggu orang yang ia sayangi meskipun lelah dan merasa tak sanggup lagi. Namun kita harus tetap percaya bahwa semua hal akan indah pada waktunya. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian kedua puisi karya Chairil dengan judul Penerimaan dan Hampa ini dan dikaitkan dengan teori Herman J. Waluyo, menurut saya puisi karya Chairil memiliki dua unsur, yaitu manfaat dan keindahan, dan tidak hanya unsur manfaat saja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dua unsur, yaitu unsur manfaat dan keindahan pada puisi Chairil ini. Unsur manfaatnya yaitu terdapat dari amanat, baik amanat tersurat ataupun amanat tersirat, dan unsur keindahannya dapat dilihat dari rima, majas atau gaya bahasa, dan diksi atau pemilihan kata. Pada kedua puisi karya Chairil terdapat kedua unsur tersebut.
Selanjutnya, saya akan menganalisis puisi karya Sutarji Kalzum Bahri dengan judul Tapi dan juga O. Puisi dengan judul Tapi karya Sutarji ini bertemakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dari segi keindahan rima, ada dua rima, yaitu rima sejajar dan juga rima tak sempurna. Rima sejajar yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada lirik puisi yang mengandung kesejajaran maksud, terletak pada seluruh baris pada puisi, dan dapat dilihat pada pengulangan kata aku, bawakan, padamu, tapi, dan bilang. Rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir terletak pada baris 13-14 pada kalimat, yaitu aku bawakan arwahku padamu dan tapi kau bilang kalau. Dari segi keindahan gaya bahasa atau majas yang digunakan adalah majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Bisa kita lihat dalam beberapa barisnya seperti aku bawakan mayatku padamu. Mana mungkin mayat kita sendiri kita bawa kepada Tuhan, sungguh terlalu berlebihan. Dari segi keindahan diksi, menggunakan beberapa gambaran kata seperti gambaran manusia, gambaran kesakitan, dan juga gambaran usaha. Gambaran manusia terdiri atas kata aku, kau, mayat, dan arwah. Kata aku dan kau merupakan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Gambaran kesakitan yang terdapat dalam puisi ini adalah resah dan duka. Kata yang bisa digolongkan pada gambaran usaha yaitu kata bawakan, bilang, dan datang. Dari segi manfaat yaitu amanat adalah derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan apabila manusia tersebut menyombongkan segala sesuatu yang mereka punya. Dengan kata lain, manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena di atas kita masih ada langit yaitu Tuhan. Hakikatnya setiap manusia kelak akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya, karena tiada lagi tempat untuk meminta. Selanjutnya, puisi karya Sutarji yang kita analisis berjudul O. Puisi ini bertemakan kebimbangan seseorang yang sedang berduka dan resah karena mencari sosok Tuhan. Sosok tersebut mau mengenal Tuhan lebih jauh karena ia merasa ragu terhadap keyakinannya. Namun pencariannya sia-sia, maka sang tokoh pun merasa was-was. Dari segi keindahan rima yang dipakai adalah rima aliterasi, yaitu rima dengan bunyi-bunyi awal pada tiap-tiap kata yang sebaris maupun pada baris-baris berlainan. Contohnya, dukaku, dukaku, duka risau, duka kalian, duka ngiau. Bunyi D pada kata-kata dalam baris pertama bait puisi di atas disebut rima aliterasi. Selanjutnya, resahku, resah kau, resah risau, resah balau, resah kalian. Bunyi R pada kata-kata dalam baris pertama bait puisi di atas disebut rima aliterasi. Dari segi keindahan gaya bahasa atau majas, pada puisi ini bahasa kiasan yang ditampilkan adalah repetisi, yakni pengulangan kata guna menekankan arti pada kata itu, seperti tekanan pada kata duka yang diulang sampai 5 kali. Terlihat kalau sang penyair sedang mengalami duka. Begitu juga penekanan kata resah, ragu, mau, sia-sia, was-was, duhai, dan o adalah sebuah tekanan yang memberi makna lebih pada duka, keresahan yang artinya menimbulkan ragu dan juga keingintahuan walaupun itu hanya sia-sia dan membuat was-was. Pengulangan kata itu merupakan penekanan juga pada artinya. Dari segi keindahan diksi atau pilihan kata pada puisi ini hanya ada kata dengan makna denotasi atau kata yang bermakna sebenarnya. Dalam puisi ini kata-kata yang dipakai merupakan kata dalam bahasa sehari-hari. Namun terdapat satu bahasa daerah yaitu bahasa Jawa yang terlihat pada kata bolong yang berarti berlubang, yakni suatu kekosongan. Dari segi manfaat yakni amanat pada puisi ini adalah seorang manusia harus selalu berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjalani baik buruknya kehidupan di dunia ini dan setelah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian kedua puisi karya Sutarji dengan judul Tapi dan Oh,
Dan dikaitkan dengan teori Herman J. Waluyo, menurut saya, puisi karya Soetarji memiliki dua unsur, yaitu manfaat dan keindahan, dan tidak hanya unsur manfaat saja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dua unsur, yaitu unsur manfaat dan keindahan pada puisi Soetarji ini. Unsur manfaatnya yaitu terdapat dari amanat, baik amanat tersurat ataupun amanat tersirat. Dan unsur keindahan yang dapat kita lihat dari rima, majas atau gaya bahasa, dan diksi atau pemilihan kata. Pada kedua puisi karya Soetarji ini terdapat kedua unsur tersebut. Setelah menganalisis beberapa puisi karya dari tiga penyair tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya teori dari Herman J. Waluyo benar, yakni puisi terdiri atas dua unsur, yaitu unsur keindahan dan juga unsur manfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.